Saya ini anak buahnya Pak JK, Ketua Dewan Masjid. Dia aman. Karena dia bilang anak buahnya Pak JK, Ketua Dewan Masjid. Padahal tidak tentu kan. Jadi minta tolong, dilindungi dan tolong dijaga seperti itu. Wah, saya bilang ini orang bahaya. Yang kedua bikin lagi masalah di pulau itu. Jadi memang bahaya nih kalau jadi gubernur. Bisa berkait semua orang soal agama. Jadi setengah tanya sama dia, jam berapa dia datang ke rumah saya untuk minta perlindungan. Lalu apa? Sampai-sampai memicu aksi demo yang begitu masif di wilayah ibu kota. Kalau Pak JK terkesan mengamini penggunaan praktek politik identitas demi syahwat politik sesaat, sampai-sampai keluar diksi dan narasi mulut Ahok itu sangat berbahaya. Bisa jadi lantaran sikap prejudis dan berprasangka buruk berlebihan yang lama sudah terbangun hingga tumbuh benih-benih kebencian kepada rival politik. Dan bisa jadi Pak JK merasa bahagia, menari-nari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sebuah wawancara dengan Andi F. Noya di acara Kick Andy, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala alias JK mengklarifikasi banyak hal terkait dengan berbagai isu, mulai dari sikap rasisnya, membangkitkan kembali trauma tentang kemungkinan terjadinya kerusuhan Mei 98, sampai pada soal dukungannya kepada bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah klarifikasi Pak JK tentang Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana Basuki Cahayapurnama alias Ahok disebut-sebut menjadi korban praktek politik identitas hingga dirinya harus tersingkir bahkan harus masuk penjara. Namun apa kata JK yang saat Pilkada DKI secara belak-belakan mendukung Anies Baswedan? Ada beberapa hal menarik yang dilontarkan Pak JK terkait soal Ahok. Pak JK mengaku heran kenapa Ahok sudah berkuasa 5 tahun di DKI Jakarta, tetapi ketika kalah masih diistimewakan oleh para pendukungnya. Lantas Pak JK juga menceritakan momentum ketika Ahok datang kepadanya, meminta perlindungan ketika Ahok mau dikeroyok sejumlah orang karena mengaku salah bicara soal agama. Ahok pun mengaku, kata Pak JK, menjadi anggota Pak JK sebagai ketua Dewan Masjid hingga akhirnya Ahok lolos. Akhirnya Pak JK berkesimpulan kalau mulut Ahok itu sangat berbahaya. Tapi kembali dulu tentang Ahok. Oke, apa yang Anda mau klarifikasi? Pertama, apakah tidak boleh orang? Kenapa kalah begitu kok sampai 5 tahun masih marah gitu kan? 8 tahun pendukung itu. Padahal tiap kali ada orang kalah dalam pemilu. Kenapa cuma Ahok yang marah terus berpuluh kali? Kalau pemilu kamu sedang kalah, masa menang terus? Kenapa mesti Ahok diistimewakan kalau dia kalah? Ya kan? Kenapa saya waktu itu? Karena saya pikir Ahok itu bahaya mulutnya. Ini kita terus terang. Satu hari, waktu dia kampanye dengan gubernur pertama dengan Pak Jokowi, 11:30 datang di sini, di rumah ini. Ini rumah saya tinggal. Minta perlindungan, minta tolong. Kenapa kau? Saya sudah tidur di gedung, Pak. Ada tamu di bawah. Siapa? Namanya Ahok. Kenapa Ahok pukul 11:30 datang sini? Datang sini. Pak, minta tolong Pak, saya dilindungi. Kenapa? Ya Pak, saya baru kapan saya ngomong salah tentang agama. Saya mau dikeroyok orang. Tapi karena itu saya bilang, saya ini anak buahnya Pak JK, Ketua Dewan Masjid. Dia aman. Karena dia bilang anak buahnya Pak JK, Ketua Dewan Masjid. Padahal tidak tentu kan. Jadi minta tolong, dilindungi dan tolong dijaga seperti itu. Wah, saya bilang ini orang bahaya. Yang kedua bikin lagi masalah di pulau itu. Jadi memang bahaya nih kalau jadi gubernur. Bisa berkait semua orang soal agama.
Jadi setengah dok tanya sama dia, jam berapa dia datang ke rumah saya untuk minta perlindungan. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya, diam saja. Kalau ada yang marah, ya sebenarnya jangan. Saya tidak lakukan apa-apa. Tapi dia selamat karena mengatakan, saya ini anak buahnya Pak JK, ketua Dewan Masjid. Haduh, Ahok rupanya salah kamar saat minta tolong. Ibarat lepas dari mulut harimau terjebak masuk ke mulut buaya. Kalau memang apa yang dikatakan Pak JK itu benar, makin membuktikan bahwa secara tidak langsung Ahok memang telah diposisikan sebagai musuh Pak JK yang nyata. Bukan mustahil pula kalau ada yang bilang ledakan politik identitas yang membobardir DKI Jakarta menjelang Pilkada 2017 hingga Ahok menjadi bulan-bulanan stigma kafir dan penista agama yang haram untuk dipilih hingga harus masuk jeruji besi. Sesungguhnya ada sosok Pak JK yang ada di belakang rangkaian peristiwa yang memilukan itu. Dengan nada sinis Pak JK sampai terang-terangan bilang, selain mulut Ahok itu berbahaya juga menyerang pendukung Ahok yang mengistimewakannya. Padahal Ahok sudah kalah di Pilkada DKI. Sungguh, saya sama sekali tidak menduga kalau sosok Pak JK yang pernah menjadi orang nomor 2 di negeri ini selama 2 periode berpandangan naif berbasis primordialisme sempit semacam itu hanya karena berada pada sikap politik yang berseberangan dengan Ahok. Saya bukan pendukung Ahok karena memang bukan warga DKI. Namun disadari atau tidak, limbah politik identitas yang tersisa di wilayah ibu kota merembet juga imbasnya ke seluruh penjuru tanah air hingga polarisasi dan keterbelahan sosial itu masih terasakan aromanya hingga sekarang khususnya di platform media sosial. Pak JK bisa saja dengan mudah menuding para pendukung Ahok terkesan mengistimewakannya karena bisa jadi Pak JK sangat menikmatinya ketika gaung politik identitas itu menggema di DKI Jakarta sampai-sampai membawa-bawa ayat dan mayat yang terpajang di berbagai titik wilayah ibu kota. Yang dipersoalkan bukan lantaran Ahok kalah dalam kontestasi pilkada, melainkan kemenangan jagoan Pak JK Anies Baswedan yang diduga kuat karena diraih dan didapat dengan mengeksploitasi stigma penista agama yang dijadikan sebagai politik untuk menghantam kandidat lain, sampai-sampai memicu aksi demo yang begitu masif di wilayah ibu kota. Kalau Pak JK terkesan mengamini penggunaan praktek politik identitas demi syahwat politik sesaat, sampai-sampai keluar diksi dan narasi mulut Ahok itu sangat berbahaya. Bisa jadi lantaran sikap prejudis dan berprasangka buruk berlebihan yang lama sudah terbangun hingga tumbuh benih-benih kebencian kepada rival politik. Dan bisa jadi Pak JK merasa bahagia menari-nari dan bertepuk tangan ketika lawan politiknya ternistakan menjadi korban perilaku massa yang bandal dan liar. Apakah permainan politik semacam itu juga yang bakal Pak JK mainkan demi memenangkan anak ideologi dan kesayangan politik Pak JK Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.